Oke, selamat datang kembali di Rakat Capital Reveals episode ke-38. Kali ini gue akan membahas mengenai IMAS yang labanya turun kok sahamnya naik. Apakah ini saham bandar? Langsung aja kita bahas mengenai kinerja IMAS atau Indomobil Mas di 9 bulan pertama tahun 2020. Langsung aja kita lihat ya. Di sini kalau kita perhatikan net revenues atau pendapatan bersih dari Indomobil Group itu turun ya 23% secara revenue dari 14,7 triliun menjadi 11,2 triliun. Kemudian untuk gross profit juga turun dari 2,8 triliun menjadi 2,5 triliun dan operating income turun dari 738 miliar menjadi 550 miliar. Dan untuk income loss before tax ini pada tahun 2019 di 9 bulan pertama 2019 itu berhasil untung 436 miliar, namun di tahun 2020 rugi 433 miliar. Sebenarnya yang menyebabkan si IMAS ini bisa positif di kuartal ketiga tahun 2019 yang lalu tuh sebenarnya ini ya, ada penjualan dari investasi mereka sebesar 724 miliar. Inilah yang mengkatrol mengapa income before tax-nya mereka bisa positif, sedangkan di 2020 nih nggak ada gain on sale investment yang luar biasa, hanya 18 miliar, jadi mengalami kerugian 833 miliar. Kemudian untuk net income-nya sendiri di tahun 2019 itu kuartal 3 untung 318 miliar, sedangkan di kuartal ketiga tahun 2020, 9 bulan pertama di 2020 itu minus 542 miliar. Jadi ya secara overall sih memang hasilnya nggak begitu bagus ya kalau kita lihat secara year on year di 9 months 2020. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang penjualan mobil turun hampir 50% lebih ya secara nasional. Itu juga dialami oleh Toyota, kemudian Daihatsu, Honda. Pabrikan-pabrikan otomotif besar mengalami penurunan kinerja yang cukup parah sebenarnya di tahun 2020 kali ini. Dan apabila kita lihat secara quarter and quarter itu sebenarnya kinerja IMAS udah lebih baik ya dibandingkan dengan kuartal 1 dan kuartal 2. Itu juga menjawab pertanyaan mengenai mengapa saham IMAS meskipun rugi tapi bisa naik. Kalau kita lihat di sini penjualan yang gue udah breakdown ya, ini secara miliaran. Saya dari bisnis otomotif dan heavy equipment tuh peralatan berat ya. Tadinya di kuartal 1 itu revenue-nya sebesar 1,9 triliun rupiah, kemudian di kuartal 2 turun menjadi 880 miliar, kemudian di kuartal 3 bangkit lagi menjadi 1,5 triliun rupiah. At least ini ada pertumbuhan sekitar dari kuartal 2 ke kuartal 3 sekitar 80%. Dan kalau kita perhatikan di sini spare parts dan aksesoris itu turunnya memang nggak banyak ya, dari 1,2 triliun menjadi 965 miliar, dan di kuartal 3 itu naik lagi menjadi 1,2 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat di financial service ini memang turunnya nggak begitu signifikan ya kalau kita lihat, di mana tadinya 1,2 triliun menjadi 1 triliun dan naik lagi menjadi 1,1 triliun. Dan secara keseluruhan ini kinerja dari IMAS secara quarter on quarter revenue-nya naik di kuartal 3 33%, 33,7% dari sebelumnya turun 34,5% dari kuartal 1 ke kuartal 2, di mana kuartal 2-nya itu revenue-nya mencapai 2,9 triliun rupiah. Nah, kalau kita breakdown lagi sebenarnya antara otomotif, financial service dan others, serta spare parts dan aksesoris ini sebenarnya hampir mirip ya. Kalau kita lihat otomotif itu memang masih 40% dan financial service itu 30% dan spare parts dengan 30%. Dan kalau kita lihat apakah saham IMAS ini adalah saham bandar, gue sih nggak terlalu concern ke situ ya, karena market maker yang benar pasti akan berpikir bahwa
kenapa dia harus menaikkan harga saham dari suatu saham gitu. Kalau misalnya market maker-nya yang benar ya. Jadi kalau misalnya market maker-nya dia bukan orang yang asal-asalan atau segala macam, itu ya sebagai informasi aja, setiap saham pasti ada market maker-nya. Nggak cuman mau Astra pun, BRI, BCA, pasti ada market maker-nya. Tapi market maker-nya itu ada banyak dan nggak satu orang dan nggak satu institusi. Itu ada berbagai macam institusi yang menjadi market maker-nya. Kenapa mereka jadi market maker? Karena mereka pegang sahamnya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan pada saat mereka action jual, ya otomatis harganya turun. Pada saat mereka action menambah kepemilikan yang ada di saham tertentu, maka sahamnya itu naik. Dan mereka melakukan keputusan jual dan beli itu bukan hanya karena ya asal-asalan aja gitu. Mereka juga pasti mikir, oh ini ke depannya si saham A atau saham B ini kinerjanya akan bagus ke depannya. Oke, kita beli saham ini. Kenapa kita beli saham ini? Karena kinerjanya akan bagus di masa depan dan dengan harapan bisa mendapat dividen yang lebih besar dengan mendapatkan apresiasi harga yang lebih tinggi lagi ke depannya. Oleh karena itu, keputusan jual dan beli itu ya berdasarkan dari kinerja si perusahaan sih. Kalau perusahaannya memang perusahaan yang benar ya, bukan perusahaan abal-abal yang revenue-nya nggak jelas datang dari mana. Kalau kita lihat di sini kan Imas memang jelas, dia jualan mobil, jualan dari jasa finansial segala macam. Kalau kita lihat juga mobil-mobil yang mereka jual juga bukan merek sembarangan, ada Nissan, ada Hino, ada VW, ada Audi, ada Kia, ada Datsun. Itu bukan merek-merek yang ecek-ecek gitu loh, bukan merek-merek yang orang nggak akan tahu itu mereknya merek apa. Itu juga ada lagi Volvo, Volvo Truck, ada lagi Volvo Construction Equipment. Itu bukan apa ya, bukan perusahaan otomotif yang ecek-ecek itu perusahaan otomotif global yang memang ada dijual di Indonesia. Kalau kita lihat di sini adalah Hino dan Nissan sendiri itu sudah berkontribusi sekitar 54% terhadap penjualan otomotifnya Imas. Dan itu bagus banget sebenarnya. Dan apabila kalau misalnya Hino dan Imas ini, Hino dan Nissan ini kinerjanya ke depan akan bagus, maka kemungkinan besar kok revenue dari si Indomobil Mas ini akan terkatrol ke depannya. Karena kalau kita lihat di sini adalah otomotif dan heavy equipment itu mencapai 40% dari revenue-nya si Indomobil Mas. Dan kalau kita lihat penjualan otomotif dari manufacturer sales ya, berdasarkan merek ya. Ini ada Nissan, ada Kia, ada Hino, ada Suzuki, ada VW, ada VCA, Volvo Construction Equipment, ada Volvo Truck juga di sini. Kalau kita lihat berdasarkan ini ya kontribusi dari auto sales-nya si Imas ya. Kalau kita lihat Hino itu mencapai 28%, Nissan 26%, kemudian ada Volvo Truck tuh 8,2% dan Suzuki 5,7%, VW 4%, VCA ini 4,8 dan Kia 2,6%. Kenapa gue masukin Kia di sini? Karena Kia memang merek yang paling terbaru yang diambil alih oleh Indomobil Group. Jadi gue pengen tahu kinerjanya kayak gimana. Ternyata cukup cukup apa ya, cukup menggantikan kehadiran Datsun yang sebelumnya ada di si ada di Indomobil. Datsun kan sekarang udah dihenti, udah ini ya, udah nggak lagi, cuman ngabisin yang ada aja setahu gue sih gitu. Dan kalau kita lihat di sini Nissan di kuartal 2 turun 72%, tapi di kuartal 3-nya naik 241%. Ini juga mungkin salah satunya di-boost oleh penjualan Nissan Livina ya. Kemudian ada Kia, ini Kia juga meskipun di kuartal 2 turun 55%, tapi di kuartal 3-nya berhasil tumbuh 59% secara quarter on quarter. Hino tumbuh 28%, Suzuki tumbuh 27%, VW tumbuh 216% di kuartal 3, dan Volvo Truck tuh tumbuh sekitar 34%. Jadi kenapa sih kok VW bisa tumbuhnya bisa luar biasa banget ya, bahkan hampir menyaingi dari Nissan. Kan VW mobilnya mobil mahal gitu. Kalau kita lihat di sini mungkin salah satu alasannya adalah karena VW itu adalah mobil mahal dan orang kan sekarang kan lagi social distancing kan. Jadi orang-orang lebih milih naik kendaraan pribadi dibandingkan naik kendaraan umum. Nah, kalau orang yang super kaya itu pasti akan mikir, ah mendingan gue beli mobil baru lagi daripada gue naik kendaraan umum. Misalnya seperti itu. Dan orang-orang yang kaya inilah akhirnya memilih merek-merek mobil yang memang mereka sukai gitu. Contohnya mungkin salah satunya VW. Mungkin ada juga yang beli BMW, ada yang juga beli Mercedes-Benz.
ada yang juga beli Audi. Itu merek-merek yang memang dijual di Indonesia nah ada ATPM-nya masing-masing gitu. Jadi kalau menurut gue sih lebih make sense-nya ke situ ya. Kenapa mobil-mobil yang harganya di atas 600 juta itu lumayan penjualannya di tahun 2020. Ya karena itu tadi, yang kelas atasnya tuh sebenarnya nggak terganggu kenapa-kenapa gitu loh. Kalau misalnya ada seperti ini, mereka paling cuma nabung doang, terus konsumsi secukupnya. Kalau misalnya emang butuh mobil ya beli mobil, kalau butuh rumah ya beli rumah. Jadi maupun keadaannya kayak gimana mereka tetap kaya. Dan kemudian untuk peluncuran mobil baru yang ada di Indomobil Group di kuartal ketiga tahun 2020 ini pertama ada all new Audi A6 ya. Ini harganya 1,49 miliar sampai 1,95 miliar. Ini baru diluncurkan sekitar September kemarin. Dan kemudian ada Nissan Kicks e-Power. Nissan Kicks e-Power ini harganya starting di 449 juta rupiah. Nissan Kicks Power ini mobil ini ya, mobil semi elektrik kalau gue bisa bilang, di mana sebenarnya mesin utamanya itu adalah mesin listrik tapi digerakkan oleh mesin dari bensin. Jadi mesin bensinnya itu cuma buat ngisi dari mesin listriknya si Nissan Kicks e-Power. Makanya ini tergolong unik ya. Jadi semacam mobil peralihan dari bensin ke listrik. Makanya Nissan ngeluarin produk ini. Ini produk yang cukup menarik sih. Kemudian ada Kia Sonet yang akan full launching. Sebenarnya udah launching di tahun 2020. Cuman line up fullnya itu akan ada di Januari tahun 2021. Dan harganya itu kisaran di 193 juta sampai 289 juta. Dan kalau gue lihat di sini si Kia ini berusaha makan marketnya dari mobil MPV yang kisaran harga 190 juta sampai 220 juta, kemudian memakan pangsa pasarnya dari mobil yang harganya 240 juta sampai 289 juta dengan yang persaingan yang sangat ketat ya di sana. Kita lihat sendiri sih bagaimana Kia apakah bisa Kia Sonet ini melawan dari mobil-mobil yang sudah ada mereknya yang lumayan sangat favorit di Indonesia seperti Toyota, Honda, Suzuki. Apakah dia bisa melawan? Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Dan perkiraan mobil baru dari Indomobil di tahun 2021 kemungkinannya ada Nissan Magnite. Ini juga akan harganya sih di India belum keluar ya, cuman feeling gue sih akan berada di bawahnya Kia Sonet harganya. Jadi ini semacam kayak pengganti LCGC sih, pengganti Datsun-nya Nissan gitu loh. Karena kan Datsun itu kan sebenarnya merek low apa LCGC-nya dari Nissan ya. Cuman karena si Datsun-nya udah disuntik mati, jadi akhirnya si Nissan ngeluarin namanya Nissan Magnite dengan logonya logo Nissan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari bumper, dari grill yang depannya ini sangat Datsun banget gitu loh. Cuman diganti aja jadi Nissan dan yang apa-apa sebenarnya sih nggak ada masalah karena kan Datsun ya Nissan juga ya, dan gue rasa harganya akan dipatok lebih murah daripada Kia Sonet. Dan Indomobil Group di sini mencoba untuk mengcombine produk-produk yang ada dan mereka rata-rata ngeluarin produk SUV ya. Kalau misalnya untuk harga yang di bawah 500 juta ke bawah itu rata-rata SUV seperti Nissan Kicks e-Power, Kia Sonet. Bahkan nanti kalau misalnya ada Nissan Magnite, Nissan X-Trail juga udah ada yang barunya cuman belum masuk ke Indonesia, kita tunggu aja. Dan kalau kita perhatikan di sini ada target harga emas di mana target harga emas ini value-nya saat ini adalah 3.300. Kalau lo lihat di episode 31 kemarin itu sebenarnya gue salah nulis ya. Gue nulisnya 2.300, sebenarnya book value-nya emas itu adalah 3.300. Jadi sekarang PB-nya udah mencapai 0,27 kali, sebelumnya 0,25 kali. Harga emas sekarang udah 910. Jika PBV emas kembali ke 1 kali, maka target harganya di 3.300, maka masih ada potensial upside harga emas mencapai 263%. Dan itu adalah segala rekomendasi dan analisis saham yang diberikan oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi gue sendiri, dan kita nggak bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian yang Anda alami dan aktivitas investasi yang Anda lakukan. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify, Rakyat Kapitalis.
Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.